tepat nggak memilih SDIT Darujatul Ulum ya, sebagai mitra dalam mempersiapkan anak kita ke depannya? Ya, Ya. jawabannya iya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa pertama kali dengan saya, Ustadz Fauzan. Saya salah satu guru di salah satu SDIT di Depok. Nama SDIT-nya adalah SDIT Darujatul Ulum. Ini adalah podcast pertama kita, yaitu podcast Darujatul Ulum. Nanti kita di sini akan membahas tentang sekolah, tentang pendidikan, tentang anak-anak, tentang orang tua, tentang apa saja. Dan kebetulan alhamdulillah di sini saya sudah ditemani oleh salah satu orang tua mantan murid. Kalau boleh ya dibilang murid itu mantan. Padahal sampai sekarang kami masih menganggap murid-murid ini adalah murid kami selalu. Jadi gini, kalau boleh saya bercerita sedikit, sekitar beberapa tahun yang lalu, kalau nggak salah itu tahun 2012, pertama kali saya melamar ke sekolah SDIT Darujatul Ulum ini. Ada sebuah momen di mana yang sampai sekarang setelah bertahun-tahun lamanya saya masih ingat, yaitu ketika di sebuah lapangan futsal. Waktu itu di bawah di sekolah kita di bagian basement, waktu itu masih beberapa lantai tanah tempat anak-anak biasa bermain futsal. Saya melihat ada sekelompok anak-anak kecil ya, bocah-bocah kecil ya, yang lagi bergerombol. Dan di antara gerombolan anak itu mungkin sekitar 5, 6, 7 atau 8 anak, ada satu anak dan dua anak berdiri di tengah, yang lainnya duduk, dan dia seperti menjelaskan sesuatu ke teman-temannya. Saya tidak ingat apa yang mereka bahas, tapi gaya bicara dua orang anak tadi, bagaimana dia meyakinkan teman-temannya, dan sepintas saya lihat seperti teman-temannya kok nurut ya sama dia, padahal itu anak. Belakangan saya tahu ternyata dia masih kelas 2 SD. Jadi itu berkesan bagi saya yang dulunya berasal dari kota lain, pulau lain, ketika berada di SDIT Darujatul Ulum yang pada waktu itu masih sekolah baru, menemukan dua mutiara yang sangat luar biasa, yaitu dua anak ini. Dan kali ini saya alhamdulillah bertemu dengan orang tua mereka, yang anak-anak ini sudah tumbuh dewasa, sudah kelas 3 SMA. Dan kita berjumpa di sini dengan Ibu Lia ya, orang tua dari kedua anak saya tadi. Coba Ibu Lia, apa kabar Ibu Lia? Alhamdulillah. Iya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Papa. Ya. Teman-teman, ayah bunda semua, apa kabar? Alhamdulillah ya, hari ini saya jadi tamu nih, jadi tamu di podcast pertamanya SDIT Darujatul Ulum. Iya. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Hari ini saya datang sebagai salah satu, jadi banyak sekali orang tua siswa yang luar biasa di Darujatul Ulum. Saya hadir sebagai ibu dari putri saya, kebetulan kembar teman-teman, ayah bunda semua, namanya Iya. Bulan dan Bintang. Wah. Nah, kita lanjut ya. Benda langit ya, Hari luar ini, angkasa nih. Betul. Masya Allah. Oke. Iya Bu, kalau saya ini namanya unik ya, Bulan dan Bintang, benda langit. Berarti mungkin ketika mereka lahir ada impian dan cita-cita dari kedua orang tuanya, khususnya bunda ya, biar menerangi sekitar seperti bulan dan bintang ya. Masya Allah, luar biasa. Amin, Iya, insya Allah amin, ya, iya, amin. iya. Nah, mungkin kembali sedikit kita merecall ingatan saya ya, yang jarang-jarang saya bisa, kami khususnya mungkin ya saya, guru mengingat satu momentum di mana kayak melihat sebuah keajaiban ya, unik ya. Seorang anak, dua orang anak lebih tepatnya, si kembar Bulan dan Bintang, memiliki kemampuan verbal yang luar biasa kalau menurut saya. Untuk anak seusia mereka, mungkin waktu itu mereka usia 7 atau 8 tahun, kelas 2 SD. Itu yang pertama. Dan yang kedua, memiliki kayak semacam kemampuan leadership dari auranya mereka, dari bagaimana teman-teman merespon mereka, bagaimana mereka berbicara, menjelaskan satu hal atau masalah, mungkin masalah anak-anak yang saya nggak tahu ya, masih udah lupa. Itu gimana sih cara mendidik anak seperti itu, kok bisa gitu. Kita mungkin, saya sebagai orang tua muda yang juga punya anak, bisa nggak ya anak kita, anak saya nanti
seperti bulan dan bintang gitu. Iya, silahkan Ibu kalau mau dibagi nih rahasianya nih. Iya, iya. Iya. Kembali saya garis bawahi ya Papa, bahwa sebetulnya tipikal bulan bintang ini mungkin representasi dari anak zaman sekarang nih. Oh Ya, jadi banyak Iya, gitu. Kita bisa temukan banyak, hanya mungkin momentumnya pada saat itu Papa datang, kemudian mereka sedang in action gitu ya. Jadi itu Iya. yang sangat terekam berkesan, kemampuan Iya. verbal, kemampuan mempengaruhi, kemampuan leadership gitu. Jadi jangan khawatir, ini banyak sebetulnya. Ada di banyak anak gitu ya, di Darojatul Ulum dan yang belum masuk Darojatul Ulum. Kalau pertanyaannya adalah bagaimana sih bisa mendidik tadi ya bahasanya Iya, ya. iya. Mendidik anak-anak supaya bisa punya kemampuan walaupun masih sangat muda gitu ya, sekitar 7-8 tahun usia mereka waktu itu. Ya sederhana, Papa, ayah bunda, teman-teman semua. Sebetulnya gini, yang pertama itu kalau saya dan suami sepakat, ayahnya bulan bintang di rumah, bahwa kita tuh harus sadar gitu. Jadi kata kuncinya tuh bagaimana supaya mendidik anak bisa punya kemampuan seperti ini. Kuncinya adalah kita harus sadar. Sadar apa kira-kira nih? Pasti Sadar harus ada penjelasannya kalau menurut saya. Ya sadar kan berarti tidak waras ya, berarti tidak terganggu jiwanya. Betul. Tapi sadar yang seperti apa? Karena kita para orang tua, baik orang tua muda atau orang tua yang sudah berpengalaman pun secara umur ya atau gimana, ya ayah bunda di rumah, mungkin juga teman-teman atau saya sendiri, kami di rumah sadar yang seperti apa. Good. Iya. Simple. Yang saya maksud dengan sadar di sini, yang pertama adalah kita harus sadar tentang potensi anak. Jadi ayah bunda, teman-teman guru dan semuanya yang menyaksikan podcast kita, kita harus punya kesadaran penuh tentang potensi anak kita. Sederhanalah ya. Misalnya kita lihat, dan ini kan banyak sekarang ada yang alat tes formal atau dari keseharian ya. Kita bisa lihat potensi anak kita. Misal nih, potensi anak saya di bidang seni budaya itu di situ nanti ada bahasa gitu ya. Kemudian ada di bidang aktivitas fisik, mungkin olahraga atau kesenian-kesenian yang sifatnya fisik dan lain-lain, banyak sekali. Jadi potensi anak kita harus sadar di mana sih potensi besar anak kita. Ini satu dulu ya, sadar akan potensi anak. Oke. Yang kedua, kita harus sadar atas keterbatasan kemampuan kita. Nah, jadi sebagai orang tua sadar potensi anak. Yang kedua, sadar dengan kemampuan kita. Jadi saya berusaha tuh, saya harus sadar loh, kemampuan saya tuh apa? Satu, ternyata kesimpulan saya, kemampuan saya tuh punya keterbatasan. Diri saya ini terbatas sekali. Satu, terbatas kemampuan. Kita punya keinginan yang tidak berbatas. Wah, pengennya anak 1, 2, 3 dapat ini, dapat dan seterusnya. Harus bisa ini itu seperti teman-temannya yang lain atau gimana ya? Persis. Tapi kita sadari sebagai orang tua, saya punya keterbatasan untuk mencapai mimpi-mimpi itu atau harapan-harapan itu. Nah, sadar potensi, sadar keterbatasan kemampuan, keterbatasan waktu. Ada ayah bunda, teman-teman yang kita tuh punya kemampuan luar biasa dalam mendidik anak, macam-macam pelatihan kita ikutin, seminar, kita punya banyak bekal. Tapi ternyata kita punya keterbatasan waktu. Mungkin ayah bunda yang berkarir, pagi-pagi sudah harus pergi meninggalkan anak, pulang malam, kapan kita bisa ada dengan mereka? Nah, akhirnya setelah kita sadar tadi dua hal ya. Ini sadarnya kedua belah pihak ya. Pertama kita sadar akan potensi anak kita, dan yang kedua kita sadar diri kita sendiri. Ya sejauh mana kemampuan kita punya keterbatasan. Kalau saya mungkin menerjemahkan seperti ini. Mungkin kita ahli parenting, mungkin kita ahli mendidik anak, tapi dengan kesibukan kita itu kan bagian keterbatasan nggak sih? Boleh nggak kita bilang itu keterbatasan? Walaupun secara mental, secara pengetahuan kita menguasai bidang ilmu itu misalnya. Boleh. Jadi bisa ya? Keterbatasan ini luas sekali. Luas ya. Nah, dari kesadaran akan potensi anak, akan keterbatasan kita sebagai orang tua, langkah yang saya lakukan adalah satu. Apa ini tuh? Cara supaya tadi anak kita bisa kita didik dengan maksimal gitu ya. Iya. Caranya adalah
coba kita cari partner atau mitra supaya harapan-harapan kita tadi bisa maksimal kita capai, supaya potensi anak bisa berkembang dengan maksimal. Jadi kita ini perlu orang, perlu teman, mitra atau teman lah ya. Ketiga. Perlu pihak ketiga. Jadi ada anak, ada orang tua, nah kita tuh harus cari teman, mitra. Kalau orang masih bujang lajang kali cari pacar gitu ya. Yang pas. Jadi betul. Mitra yang tepat untuk potensi. Balik lagi tadi untuk potensi anak, untuk keterbatasan kita, untuk harapan-harapan atau mimpi-mimpi kita. Caranya cari mitra, cari pasangan yang pas. Mitra ya. Kalau saya sebagai kacamata awam lah, mitra berarti apakah komunitas, apakah teman, sahabat kita yang mungkin ahli di bidangnya, kita sharing tentang anak kita. Ini mitra menurut Ibu gimana? Kalau saya menerjemahkan seperti itu, mungkin Ibu Lia juga punya penjelasan yang lain yang lebih spesifik gimana? Gini Pak Pau, ini harus sama-sama disadari lagi ya, bahwa yang namanya pendidikan itu adalah sebuah investasi yang hasilnya tuh panjang sekali baru bisa kita dapat. Nggak instan ya? Terlalu naif. Kalau misalnya nih, Ustadz Fauzan, Papa, saya titip anak saya di DU ya nih sekolah kelas 1, nanti pulang harus sudah bisa begini. Harus sudah bisa makan dengan tangan kanan. Terus harus sudah bisa kalau makan minum harus duduk. Dalam 1 hari tetap nggak bisa ya? Nah, walaupun itu sederhana loh. Ya, karena di dalam runut pedagogi kan jelas tuh dimulai dari anak harus tahu dulu. Setelah harus tahu, ya kan? Dia harus paham. Naik lagi kalau ada taksonomi Bloom ya teman-teman mungkin yang di dunia pendidikan atau ya Bunda yang mempunyai latar belakang pendidikan ini kan bekerja jadi dia harus tahu dulu makan tangan kanan, mana kanan, maaf anak kelas 1 itu kanan kiri masih ketuker, nah itu kan perlu proses kanan karena bolak-balik. Baru tangan kanan yang mana loh ayah bunda teman-teman, jadi belum yang lain. Jadi itu baru tahu ya? Baru tahu. Kalau kita mau ikuti itu sampai dia menginternalisasi masuk ke dalam dirinya itu prosesnya panjang. Kalau paham juga harus kita jelasin dong. Pasti. Apa alasannya tangan kanan? Kenapa nggak boleh tangan kiri? Kan mereka nanya kan sama aja guna tangan gitu. Di balik paham itu kan mengapa? Harus terbayarkan pertanyaan itu ya, terpuaskan ya mereka. Nah, ini ini bagian khusus nanti kayaknya deh ya kita bahas. Siap. Kita kembali deh ke ini. Alasan saya tadi tuh ya, gimana cara membuat bulan bintang. Mitra itu seperti apa? Mitra itu apa sih yang dimaksud Bu Lia di sini gitu ya? Kalau saya sih membayangkannya komunitas atau mungkin teman-teman sahabat kita atau dosen-dosen kita atau yang kita anggap tahu lah, kita calling, kita tanya gitu. Gimana? Ya, simple. Mitra di sini adalah bisa orang per orang, bisa personal ya. Bisa personal ataupun sekelompok orang yang ada dalam sebuah lembaga yang disebut sekolah. Kan itu dia sekolah betul. Nah, kalau misalnya masanya prasekolah usia anak di bawah 5 tahun lah katakanlah seperti itu ya. Kalau ini kan kita harus cari, kalau kita berkarir perlu mitra di rumah, cari mbak yang bagus. Kasarnya seperti itu nih, cari mbaknya milih. Tetangga Bu Lia pasti kita akan bikin skat-skat yang mana yang boleh intens bergaul dengan anak kita, yang mana yang harus agak berjarak dan seterusnya. Tapi khusus hari ini nih saya mau fokus ke mitra yang saya maksud, yaitu lembaga sekolah. Jadi lembaga yang bernama sekolah ini yang saya maksud mitra di sini. Nah, jadi itu. Betul. Jadi kita mesti cari, karena usia bulan bintang kita bicara tadi ya, latar belakangnya kelas 1, kelas 2 dini sekali. Jadi kita bicara tentang gimana sih caranya nih cari mitra yang namanya sekolah yang bagus. Ini fair aja ya. Mungkin saya salah satu guru di Darojatul Ulum dalam satu payung yayasan ya. Banyak sekali sekolah-sekolah zaman sekarang, apalagi kita di kota, kita di Depok atau di Jabodetabek lah. Sekolah-sekolah unggulan inilah, unggulan itulah, baik di sini, baik di situ. Di dalam brosur kita lihat, wah punya ini, punya itu, fasilitas ini itu, prestasi muridnya dari seabrek-abrek tuh dari atas sampai bawah, wah dari tahun ke tahun. Nah, tapi saya yakin ini secara fair aja ya. Ini anggaplah saya orang luar nih, saya seorang bapak yang punya satu orang anak
dan istri yang lagi hamil, insya Allah nanti ada anak lagi. Amin. Amin ya Allah. Jadi pengen gitu anak saya seperti bulan bintang lah ininya apa ya, proses ini. Jadi Tumbuh bagaimana cara kembang. kita memilih sekolah? Kalau misalnya saya bertanya, tahun ini anak saya akan saya masukkan ke TK, ya nanti tahun depan akan ke SD. Apa indikator saya melihat sebuah sekolah selain saya lihat iklannya di media sosial, di internet atau kita baca brosur? Saya yakin sebagai guru pasti ada faktor X yang membuat si orang tua kita sayanya, oh sekolah ini tepat nih kayaknya. Terlepas dari segala macam ini ya, pernak-pernik yang lainnya ya gitu. Gimana kalau menurut Ibu? Oke. Ya, Ya, kenapa ya, ya. dan bagaimana itu? Oke. Papa terus teman-teman, ayah bunda semua pasti sering dengar istilah sekolah favorit. Bener nggak? Iya, betul. Yang kita tahu sekolah favorit adalah sekolah yang isinya anak-anak pinter semua dalam hal Gitu akademik. ya, Ini yang oke. saya tahu di zaman saya. Oke, Dalam ya. hal akademik dan Ya. kita mencatat tadi kata Bu Lia kan anak-anak kan potensinya berbeda-beda. Nah, apakah sekolah favorit zaman sekarang seperti apa sih Iya. gitu? Oke. Iya. Saya minta maaf sebelumnya karena saya punya pandangan yang beda nih tentang sekolah favorit Nah, Papa. menarik, Nah, menarik. oke. Iya, Pastilah, iya. pasti. Saya dapat ilmu baru nih, dapat insight baru. Mudah-mudahan Iya. ini ilmu baru dan bisa berguna ya. Jadi Oke, gini. sekolah favorit versi Ibu Lia, Lia. Seperti iya apa sih? benar ya. Oke, Iya, jadi iya. gini. Sebenarnya kalau kita mau simple, Ya. ini anak saya udah waktunya sekolah. Kemana ya? Tinggal browsing, tinggal googling gitu ya. Ya. Tinggal cari sekolah favorit karena kita di Depok nih, di Depok keluar tuh. Wah, ada banyak. puluhan sekolah tuh di Depok Ada ya. 5 sekolah dengan Oh, iya, peringkat, iya. nah, 10 Betul, betul, betul. sekolah Iya, iya, dengan oke, tahun update tuh Iya, iya. 2020 dan seterusnya. Oke. Kalau kita mau nggak mau berpikir panjang nih, mau simpel-simpel aja Papa. Tinggal Iya. dari browsing udah daftarin anak kita kan. Iya, Mau yang di kesana. peringkat ke-1 udah selesai. Iya. Oke. Oke, iya. itu kalau mau nggak mau panjang lebar nih. Oke. Iya, iya. Tapi bukankah ya Allah itu menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Iya, oke. Unik, kata lainnya unik gitu. Iya. Kalau kita memakai standar orang, sorry to say gitu. Kalau memakai standar favorit orang buat anak kita, berarti kita yang harus beradaptasi dengan standar orang. Oh, I see. Anak yang bagus Iya, itu yang matematikanya 100. Anak yang bagus itu yang olahraganya sekian. Iya. Pialanya sekian, karena itu akan dituliskan tadi ya di websitenya, di mana di Iya, promonya. iya, iya. Oke. Kembali ke tadi, konsep dasar saya apa? Kita harus sadar potensi anak. Potensi anak dan keterbatasan kita ya. Pasti. Sehingga kita, menurut saya, kita yang harus berpikir ulang tentang mana sih sekolah yang favorit untuk siapa? Setuju nggak? Untuk anak kita. Iya. Oh, I see. Ini jujur benar, ini saya baru dapat insight seperti ini karena ketika kita searching, googling ya, kita kan anak milenial lah, Bu Lia ya. Iya, Kita iya. anak milenial, kita seumuran Bu ya, milenial lah ya. Beda tipis. Oh beda tipis ya, beda. Ya jadi kita Bu. Betty. Jadi kita anak-anak milenial kayak kita nih yang jadi orang tua baru, orang tua muda, kita percaya sama Google Oke, ya. nah ini. Iya, jadi kalau ada ranking sekolah Iya. seperti itu kita percaya dong. Di Iya. Depok ada 10 sekolah. Ya kita ke sana, kita daftarin anak kita dengan harapan anak kita bisa punya Iya. prestasi ini itu. Tapi Oke. kenapa Ibu Lia nggak percaya? Itu kan Iya. survei juga. Kayak gini, Iya, gimana itu? teman-teman, saya tidak bermaksud menyepelekan tim atau personal atau siapalah Ya, yang sudah hasil mensurvei, survei, ya, tidak. hasil ini kan. Karena saya memang cenderung lebih senang yang akademik, artinya sesuatu yang bisa dibuktikan secara empiris ya. Saya Di lebih atas senang kertas. betul Iya, iya, iya. dari hasil pemikiran dan sebagainya. Iya. Saya sebetulnya tipe orang yang seperti itu. Jadi saya, kepercayaan saya terhadap ilmu pengetahuan sebetulnya tinggi, lumayan tinggi katakanlah ya gitu. Saya bukan Iya. orang yang ketika ada hasil survei, alah enggak. Tapi kembali, saya tahu bulan bintang. Iyalah, dari dalam perut detak jantung Iya, mereka iya. udah bareng saya ya. Iya. Saya tahu, jadi saya sudah bisa, ini yang saya bilang, kita harus paham betul anak kita seperti apa. Jadi Iya, kita tahu tipikal anak ini, sehingga favoritnya anak ini
belum tentu sama Dengan dengan favoritnya yang di orang lain karena iya, unik ya iya, kembali iya. ya. Oh iya iya. Sehingga iya. gini, pertanyaan Oke. pertanyaan selanjutnya adalah terus yang kayak gimana gitu pasti ya. Iya. Nah, Oke, ya oke. Bentar, saya butuh waktu beberapa detik untuk memasukin dulu ke otak oke saya. oke. Ini Ya biar ya saya ya paham ya. ya. Oke. Sekolah favorit, Heeh. terus belum tentu anak kita akan cocok di sekolah Betul. sefavorit apapun gitu ya, karena anak Betul. kita adalah pribadi unik yang berbeda. Iya. Tapi kenapa? Gimana? Kriterianya apa? Oke, oke. Milih sekolah gimana dong? Kalau Gini. nggak mau yang favorit, yang kayak tadi kita googling atau Iya, kita lihat di iya, sosmed iya. atau testimoni banyak orang yang bertebaran di Iya. luar sana. Oke, Gimana tuh? sempat kayak luka hati ya karena saya juga apa namanya? Luka hati? Oh, luka hati saya. Jadi luka hati saya gini. Kebetulan kan saya beberapa kali ya sharing kepada teman-teman guru di Darajatul Ulum Iya, ya. pernah ke Iya, sekolah kita ya. betul. Sering Iya. malah ya terhitungnya Iya. saya sharing tentang pedagogi. Tuh, ini mohon maaf nih Tentang- kalau kita tambahkan informasi sedikit ya, Bu Lia ini semacam konsultan pendidikan lah. Dan beberapa kali pernah ke sekolah kita juga untuk sharing guru-guru ya. Dan oke. biasanya sih beliau di Jakarta ya, di sekolah-sekolah di Jakarta atau Jabodetabek. Oke. Gimana Ibu? Boleh dilanjutin? Nah, jadi luka hati saya, kesedihan saya itu Ya. jadi beberapa kali saya sering bertemu dengan klien saya yang menceritakan bahwa Bu, anak saya mau masuk sekolah favorit A. Jam sekolahnya Bu, nah itulah Bu. Dia masuk jam sekian sangat pagi, pulang sangat sore cenderung ke petang gitu ya. Oh iya. Kenapa itu? Karena sekolahnya favorit. Jadi mereka itu selesai belajar di kelas, ada lagi kelas pengayaan, kalau yang nggak sanggup ada lagi kelas remedial dan sebagainya. Iya iya. Kayak Itu gitu. belum lagi ekskul ya, belum ekskul atau belum Bukan, kegiatan yang belum. lain ya? Ini baru KBM. KBM ya. KBM kelas. KBM-nya aja dari pagi sampai Betul. petang. Sampai petang. Sampai beberapa kasus malah sudah menasional ya case-nya ya. Beberapa anak dengan ketidakmampuannya itu stres. Ini anak SD ya? Di semua jenjang. Oh, semua jenjang. Betul. Oh, gitu. Dengan Dari SD sampai simbol SMA. favorit yang distandarisasikan dengan prestasi akademik yang tadi Pak Pau cerita, Iya. dengan kemampuan prestasi bla bla bla. Beberapa anak, ingat ya, catat beberapa anak, sekali lagi saya tidak mengecilkan arti sekolah favorit, tidak. Jadi belum tentu pas loh Bapak Dengan anak Ibu, kita. dengan Tapi siapa anak tahu ada kita. teman saya punya anak tapi dia cocok dengan sekolah favorit Silahkan, itu. Bisa ya? Silahkan. Ya, gaya belajarnya mungkin Betul. potensi anaknya bisa. Betul. Jadi nggak salah juga ya. Oh iya, betul. Oke. Karena memang ada anak yang memang interest Di bidang itu. Betul. Iya, paham. Jadi Nggak kita nggak masalah, ngejudge ya. tidak, Nggak ngejudge. tidak. Jadi memang balik lagi ke situ ke potensi anak kita yang unik dan berbeda tadi. Nah, Oke. tadi jadi kenapa gitu ya? Kenapa apa sih yang mesti dilihat gitu kan? Ya, Parameternya tuh kriterianya apa aja? Kriterianya gitu Ya, ya. barometernya apa? Nah, sehingga kita akhirnya memutuskan bahwa ini nih Iya. buat anak aku yang tersayang dan tercinta gitu Iya dong, ya. ya anak sayang banget Bu sayang kalau sama banget. anak mah ya. Nah, Insya apa Allah. sih yang bikin kita punya indikator apa gitu ya? Nah, jadi gini, kalau ayah bunda teman-teman papau searching gitu ya, Ya. cara memilih sekolah favorit, bahasa Betawi itu bererot itu di Google, bererot enggak? Bererot nggak tahu. Banyak jadi Banyak buat ya? juga urut banyak keluar. Berurut ya. Banyak. Nah, jadi itu dimulai dengan misalnya jarak tempuh. Oh, carilah sekolah yang jarak tempuhnya dekat dengan rumah Oke, kita. nih. Jarak tempuh, biaya, Biaya. fasilitas, bla 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 bla. Nah, Oke. tapi mohon maaf, Lah, kok saya mohon maaf? juga punya pandangan yang lain nih. Waduh, Pak. ini beda lagi. Sedikit unik mungkin ya. Oh, tadi beda pemahaman soal sekolah favorit. Betul, sekarang Sekarang beda pemahaman lagi soal cara memilih sekolah yang baik. Betul. Ini saya salah ngundang narasumber Gitu apa ya, gimana ya? kayaknya gitu Ini ya. kok kayaknya saya udah punya pemahaman blek di otak saya, kemudian di breakdown lagi, jebret gitu ya. boleh. Sebuah konstruksi yang didekonstruksi ulang gitu. Masya Allah, Mudah-mudahan luar biasa. hasilnya jadi lebih lengkap ya. Insya Allah, nih Oke, kita merekonstruk jadi kembali nih referensi ya. ya, jadi Iya, referensi. oke. Kalau ada ini kita biar tambah pengetahuan Oke, lagi nih ya. iya, jadi Gimana gini. Ibu? Mm-mm.
Yang tadi boleh diperhatikan. Ya, jarak. Kemampuan band itu Oke. silakan. Saya catat ya. Ini Fasilitas boleh ya? boleh. Sambil nih ya. Iya, sambil nggak apa-apa. Nah, jadi jarak, Jarak. kemampuan keuangan, fasilitas sebagainya boleh. Biaya, Saya ya. sekali lagi saya tidak mengabaikan itu ya teman-teman. Fasilitas ya, oke. Fasilitas biaya. Saya tidak mengabaikan itu, tapi nih ada yang mau saya ajak agak dalam hari ini ngobrol. Waduh, dalam. Yaitu dalam-dalam. Nyelam nih. Rubah posisi. Ya Nah, boleh. jadi Nih, saya serius dulu nih. Lebih serius. iya. Apa? Yang harus dan tidak boleh kita lupakan itu adalah ini anak kita kalau kita titipin sini, ini mau dibawa kemana sih? Saya jawab nih, apa gimana? Sebentar. Oh benar. Kita kan cari mitra nih. Iya, nyari mitra. Nah, Oke. kalau ini kayaknya hawa-hawanya hawa-hawa weekend ya. Jadi kalau kita cari pacar nih, Asik. kita pacar kan mulu nih. kita kan bisa ngobrol dulu nih. Betul. Kalau aku pacaran Cari jodoh. sama kamu, Cari cari calon jodoh, istri. amin, calon Betul. istri. Kalau kita jadian nih, Ya, asik. Kamu mau bawa aku kemana? ke pelaminan dong. Nah, Serius. jelas ya tujuannya. Iya. Oke, seperti itu kurang lebih analognya. Oh, gitu. Kalau saya memilih sekolah buat bulan bintang, ini kira-kira anak gue dibawa kemana nih ya? Kiri, kanan, belok-belok, nyungsep. Iya. Hati-hati. Nah, Oke. ini bisa kita tenangkan setelah kita menyimak. Jadi bukan inilah, Papa kan suka ada tuh brosur-brosur gitu ya dari Iya. sekolah-sekolah. Kita suka lihat fasilitas biaya, selesai, simpen. Oh iya, Coba itu jadi di rumah jujur. sampai numpuk tuh, misalnya brosur TK Ya. atau apa ya kita kumpulin gitu ya. Fasilitas apa aja sih? Oh ada ini, ada berkuda, ada apa? Biaya. Oke, simpan udah selesai. Tapi yang sering teman-teman lupakan, saya juga lupa waktu itu. Tapi ini terus saya kembangkan. Oke, ini Saya penting kayaknya. Ya apa Bu? menyimak lebih banyak kepada visi dan misi lembaga itu. Visi misi ini kan yang mau bikin kita kemana sih Iya, nih? Ini anak kita dibawa simple. Betul. Di Darojatul Ulum itu saya benar-benar perhatikan itu ketika mereka mau masuk di situ jelas visinya misalnya gitu ya, dia akan bawa anak kita menjadi anak yang berakhlakul karimah. Wah dong buat saya. Iya. Saya Kita sebagai saya punya keterbatasan Betul, Pak Pau iya. di rumah tadi ya, Iya, yang iya. mengajarkan sholat dengan baik, berakhlak dengan baik itu seperti saya punya keterbatasan. Oke. Terus dia akan mengajarkan anak saya jadi anak yang berani. Iya. Jadi anak yang kreatif. Coba lihat Iya, di iya. visi misi sekolah itu loh otaknya gitu. Misi. Saya lihat di situ. Oh ya, sekolah ini akan mentransform. Ini salah satunya ya, yang saya ingat sekali. Darojatul Ulum akan mentransformasikan ilmu dengan cara yang menyenangkan. Wow, Itu perlu dikasih highlight dan perlu digarisbawahi itu poin buat dengan saya. cara yang menyenangkan ya. Itu poin buat Oke. saya. Kenapa? Iya. Nggak ada kekhawatiran di dalam diri saya gitu ya untuk menitipkan bulan dan bintang karena menyenangkan itu kan Banyak dan luas ya. Betul. Iya. Nah jadi ayah bunda coba fokus ke visi misi ya. Jadi coba ke visi misi untuk melihat bahwa ini pas nggak sih untuk anak saya. Iya. Nah satu lagi yang saya perhatikan selain Visi misi, ya. oke. Selain visi Betul, misi, ini satu. saya memperhatikan akan ditemani oleh siapa sih bulan bintang di sekolah itu. Gurunya. Betul. Gurunya Guru yang Guru dan- seperti iya. apa? Tapi itu guru yang seperti, maaf ya, kita bicara guru pastinya kita harus juga sadar bahwa guru manusia punya Iya. keterbatasan, punya Betul. kekurangan kelebihan. Iya. Nah, secara sederhana gini. Guru yang seperti apa menurut Ibu Lia? Jangan-jangan ini beda lagi. Iya. Coba penasaran Oke. nih. Kita Gimana? mundur ya. Kita mundur cerita bulan bintang usia 7 tahun ya waktu itu ya. Kelas Kelas 1 1 SD. Iya. Iya. Jadi ada sebuah cerita yang sampai sekarang itu saya kenang. Karena menurut saya ini sederhana tapi luar biasa maknanya. Jadi gini, Pak. Itu kejadiannya di sekolah ya? Oh, real. Kejadiannya Oke, real luar di biasa. sekolah. Iya. Hari pertama sekolah, bulan bintang itu udah dititipi pesan oleh guru-gurunya harus membawa bekal ke sekolah. Iya. Putri saya ketinggalan bekal. Anak kelas 1 ketinggalan kelas bekal. satu. Ini dua-duanya apa sih, bulan atau bintang aja? Bulan. Oh, bulan Iya. ya. Oke. Iya. Jadi mindsetnya tuh anak kelas 1 ya, Papa bayanginnya Iya. jangan kayak kita sekarang, nggak ada bekal gampang beli.
Anak kelas 1 baru belajar keluar rumah, panik dong. Ya, sekolah baru mungkin yang lebih Sekolah luas, baru, lebih banyak komunitas ya, asing. komunitas asing lebih banyak orangnya Betul. gitu ya. Waduh, gimana caranya dia harus bertahan sampai jam sekian tanpa bekal makanan. Minimal sarapan pagi, karena memang kelas 1 durasinya pendek waktu itu ya. Iya. Belum full jadi di awal-awal itu. Pulang sekolah anak ini bercerita tentang bekalnya yang ketinggalan dan apa yang dia dapatkan hari itu. Ini poin buat saya. Jadi Dia mendapatkan pengalaman perut lapar dan selain dia itu- nangis. Selain itu dalam kepanikannya, Oh, panik ya. panik dia, Oke. aduh gimana nanti takut dimarahi. Ini image sekolah ya, maaf ya Oh, ayah bunda tidak teman-teman disiplin. pendidik. Nah, hati-hati Nanti dengan- diomelin. hati-hati Gitu dengan ya. labeling teori, nanti kita bicara lainnya labeling teori. Oke. Nah, Heeh. beliau didekati oleh seorang guru. Beliau anak saya bilang namanya Pak Ulil, Bu, gitu. Pak Ulil Pak kepala sekolah kita, Bu, Ulil. sampai sekarang masih. Anak SD kelas 1 nggak tahu Papa, mana ada kepala sekolah, Oh, mana taunya ada guru ini aja kepala ya? Guru. Oh, ketemu Pak Ulil dimarahin. Ketemu Pak Sama Ulil. dia pengen sama Pak Ulil. Dia udah siap-siap nih. Dimarahin. Kenapa? Takut dia. Pak Ulil tanya, kenapa? Aku nggak bawa bekal. Oh, ini Oh. Pak Ulil punya roti. Ya Allah. Dikasihkan roti itu Iya, dan iya. dia selesai dengan masalahnya. Catat ya, saya bilang ini Oh. anak 7 tahun dalam Iya. kepanikan yang sangat. Oh, kita mah nggak panik ya, nggak Iya, iya, iya. ketinggalan. Enggak Saat kita itu ya, mencoba berempati settingnya. ke anak yang seumuran itu loh. Betul. Iya, iya. Kemudian dia diberikan roti, Hmm. dia happy, masalah itu selesai. Oke? Buat kita sebagai orang tua, kalau kita nggak mau nyimak lebih dalam, itu hanya cerita biasa. Oh, dikasih roti, bilang makasih nggak? Oh, Paling iya. gitu ya. Iya, bilang Paling makasih gitu dong ya. gitu Makasih kan. dong, Iya, gitu iya. ya. Tapi buat saya nggak. Saya belajar, apa yang saya pelajari dari situ, wah, sekolah ini punya guru yang pengasih, yang peduli. Saya tangkap poin-poin di situ, saya urai. Gurunya pengasih ya, Hmm. penuh kasih sayang. Dia care, dia peduli gitu. Iya, iya. Dia memperhatikan anaknya yang kesulitan, problem besar pada saat itu. Iya, iya. 3, Darajatul Ulum ini punya guru yang ayo ke solusi. Karena kita sering berkutat dengan problem ABCD, mundur lagi, nggak maju ke solusi. Mhm. Guru ini sebagai figur yang datang dengan 3 tadi. Iya, Dia iya, penuh iya. kasih sayang, dari bahasa ya, dari Iya, iya. intonasi dan sebagainya, Iya, iya. sampai akhirnya dia memberikan solusi. Itu buat saya sangat cukup. 1, visi misi, kedua adalah figur guru-guru Figur yang gurunya tadi, ya. yang memenuhi Sosok, ya. harapan saya. Itu Iya. kali ya, Papa. Oke. Saya boleh agak ngasih timbalannya nggak gitu menimpalin lah gitu ya. Oke, tadi kan kita visi misi. Ternyata ini hal yang penting tapi kita lupa. Kalau bagi saya ya visi misi itu kan biasa dipampang di dinding. Iya, Atau ya iya. Pak, ya kita lihat visi lewat. Terus kita lihat wah ada kolam renangnya, wah ada kegiatan ini, wah ada gurunya lagi gini gitu ya. Itu ternyata kita kembali lagi ke sana ya. Dan mungkin kalau kita pengen menjabarkan lebih jauh lagi, mungkin kita bisa kontak sekolah yang bersangkutan, kita tanya ke salah satu guru atau kepseknya ini maksudnya visi misi seperti apa, mungkin bisa seperti itu Bu ya. Bisa. Iya. Jadi kalau visi misi sederhana, kita bisa buka webnya. Ya, tapi kan kita mau tanya nih maksudnya bagaimana Boleh. Dilengkapi ya Iya, informasinya. dilengkapi. Nah, untuk guru-guru gimana Bu Lia cara kita guru-guru tahu gimana? apakah Kan kita baru semua betul. Kita baru datang ke sekolah ini, kita Betul. belum melihat si guru. Belum Kalau ada tadi kan pengalaman ya ya anak kalau kita tadi kan ya. bulan udah masuk ke sekolah. Betul. Semakin yakin kan jadinya. Tapi kalau taruhlah saya misalnya saya mau masukin anak ke TK ABC atau nanti SD ABC gitu. Gimana kalau melihat guru itu gimana? Kan kita belum masukin anak. Iya. Teman-teman sekarang itu kan sering dengar ya istilah rekam jejak, Oh ya. bisa digital, Oh. bisa juga tidak. Nah, Iya, iya. jadi memang susah ya kalau manusia sudah ini manusia di mata manusia gitu ya. Iya. Kalau sudah sedikit aja ada kesalahan repot tuh. Udah semuanya jadi wah. gitu ya. Nah, jadi gimana Gimana, cara gimana? tahu guru-guru ini tepat nggak sih buat anak saya? Nah, simple juga, saya pikir ayo kita ngobrol.
Sama? Ini melalui media seperti ini. Oh, Misalnya gitu. ya lewat Iya, iya. podcast kita Iya, iya, dengarkan pengalaman-pengalaman orang tua yang Iya, real. betul. Jadi testimoni ya, bukan hanya cerita kosong gitu ya, bukan iklan, bukan saya pikir. Yang kedua, kita bisa ngobrol dengan orang tua lain dalam suasana informal. Yang kebetulan mungkin tahu. Muridnya sama gitu. Jadi Oh, di situ yang orang tua yang sudah punya anak yang sama di sekolah A, kita betul, ngobrol di sekolah B, betul, kita ngobrol betul, sekolah C. Nah, nanti baru tuh betul. kita cocokin, ini anak saya kayaknya cocoknya di A Betul, nih, B betul. atau C. Oh, Iya, gitu. iya. Iya, iya. Selain menanyakan, jadi boleh juga kita sekolah menanya latar belakang guru dan sebagainya. Tapi ingat, guru ini penting. Kenapa? Karena nanti Bapak Ibu teman-teman boleh ya lihat di tugas perkembangan anak. Jadi di secara psikologis itu kan ada namanya tugas perkembangan anak. Kalau untuk SD gimana? Jadi 6 sampai 12 tahun ini kan banyak sekali. Jadi teman-teman mungkin yang masih awam, ini saya ulas sedikit ya. Iya, boleh, Jadi boleh. tugas perkembangan itu adalah tugas-tugas yang harusnya diselesaikan dalam fase atau periode tertentu usia. Oke. Jadi misalnya nih 6 sampai 12 tahun, kata orang Betawi, kudunya Kudu harusnya gimana? harusnya itu udah bisa A B C D gitu. Umur 13 sampai segini harusnya sudah bisa. Nah, tugas perkembangan ini penting sekali. Kenapa? Karena ketika dia tidak selesai, misalnya ya, umur 6 sampai 12 itu harusnya sudah punya kemampuan sosialisasi. Ya, Kalau kita belum checklist, ini problem loh. telat dong si anak. Ada yang istilah anak muda sekarang belum selesai. Nah, Oh ketika iya, dia belum melewati selesai. tugas perkembangan yang mestinya selesai tapi belum selesai, ini akan muncul lagi di Sementara bagian lain umurnya usianya. Sementara nambah tuh. mestinya udah Gitu. nambahnya usia, tugasnya beda lagi. Nah, Oh, jadi penting saya bilang sebentar tadi. Ibu, maaf. Makanya banyak orang tua yang childish, udah jadi bapak, udah jadi ibu, tapi masih kekanak-kanakan. Gitu kali ya. Berarti tadi sesuai dengan tugas perkembangan anak tadi kan. Berarti ada ini dong, ada yang miss. Nah, ini gimana? Kalau kita urut nurun lagi nih tangganya, tangga turun taruhlah di SD nih. Nah, kita kan sekarang lagi ngebahas SD ya. Berarti di usia berapa dong si anak ini kita masukin ke SD? Apakah ngaruh nggak daya nalar berpikir psikologisnya di umur berapa? Kan ada beberapa versi yang saya tahu kalau dari pemerintah ya harus 7 tahun, tahun seperti itu. Mungkin Ibu ada pandangan yang lain nih. Ya, yang lain lagi kan dari tadi kita judulnya jadi pandangan-pandangan ini ya. yang lain ya. Gimana Jadi Bu? berbeda itu oke gitu ya. Berbeda oke dan justru menarik kalau menurut saya. Jadi kita punya komparasi ya. Ya, Oke. alhamdulillah. Mm-mm. Ya, boleh kalau kita gunakan standar negara ya, 7 tahun. Karena di balik penetapan angka usia 7 tahun ini bukan sembarangan loh Papa. Jadi itu kan Iya. hasil riset juga Betul. yang mengatakan bahwa usia 7 tahun itu matang sudah untuk belajar, artinya siap belajar ya. Tapi sekali lagi karena kita tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa setiap anak, setiap manusia itu unik. Kita nggak boleh lupa, kita harus lihat lagi. Bolehlah negara meletakkan angka 7 gitu ya. Ya. Tapi kita harus lihat lagi, apa anak saya, anak aku ini matang ya di usia 7. Bener nggak? Karena unik tadi. Ya belum tentu juga Belum ya. tentu juga. Berarti jawabannya nggak mutlak, nggak Nah, absolut ya. Persis, pinter nih udah nih. Oh, Udah pinter, ini ya, asik. udah lumayan Iya. menit kita Ya jalan. kan guru SD Oke. harus mau belajar, harus pintar. Boleh, nih. boleh. Lagi Nah, Bu, lagi coba iya. Bu Lia lagi Jadi jelasin. gini, buat saya pribadi sekali lagi nih ala Ibu Lia ya, saya menghargai perbedaan pendapat teman-teman boleh. ayah bunda semuanya. Iya. Buat saya kapan usia anak itu tepat untuk dimasukkan ke sekolah dasar ya, kita bicara usia sekolah. Nah, ini jawabannya adalah sangat tergantung kesiapan anak kita. Betul, beda-beda. Pengalaman saya dengan bulan bintang boleh nih dijadikan referensi ya. Iya, gimana? Taunya gimana kita? Tahu bahwa anak kita siap atau belum untuk belajar? Simpel sih, satu, kita boleh tanya langsung. Wah, anak sekarang jangan salah Ibu, Iya, iya. umur 4 tahun, 5 tahun aja
kosakatanya sudah banyak gitu ya. Iya. Jadi kita boleh tanya nih cara untuk mengetahui dia siap umur berapa untuk sekolah. Satu, tanya dengan macam-macam gaya. Nak, udah mau sekolah belum? Mau, karena Nah, lihat tetangga udah oke. sekolah. Nah, Anak itu kita tetangga dalami sekolah. lagi. Jawaban itu kita dalami Oh, lagi. Jadi jangan dalamin cuma lagi ya, nggak langsung ya. Ya Nggak udahlah, langsung, yaudah. tetangga pada sekolah nih umur segini malu diomongin tetangga, ntar masa anak nggak disekolahin gitu. benar. Sekolah di mana? Gimana? Situ semuanya masuk. Nah, hati-hati ya. Oh gitu. Ketika anak kita sudah mulai bisa menjawab, "Iya, Bu, aku mau sekolah." Jangan langsung eksekusi. Yang kedua harus kita lakukan adalah kita melihat. Jadi kita simak nih, benar apa tidak sudah siap sekolah. Ini bisa dengan latihan. Kalau saya dengan bulan bintang latihan dulu di awal. Sebelum latihan mau sekolah. Sekolah-sekolahan gitu. Oh, anak-anak kan senang tuh bawa tas walaupun kegedean dengan seragam tertentu, dia pakai seragam kakaknya kan. Oh. Bermain itulah belajar kan di usia itu. Betul, itu kan salah satu bermain peran ya. Betul. Tapi perannya lagi jadi anak sekolah. Jadi kita setelah dia menjawab, "Iya, Bu, siap. Aku mau belajar. Aku Kayak pengen simulasi sekolah." ya? Kayak simulasi persis. Oh gitu. Jadi cara kita, kalau saya kalau sekolah itu bangunnya pagi loh, Nak. Yaudah kita bangunin pagi tuh, Coba pagi beneran bangun ya. pagi. Subuh. Setelah bangun pagi, habis itu kita sarapan. Dari malam itu, kalau sekolah malam harus siap-siap loh, Nak. Siapin baju, siapin sederhananya seperti. Dengan usia mereka ya Bapak Ibu pastinya masih banyak bantuan kita. Jadi nggak bisa dong mereka diajar mandiri. Saya bilang tadi investasi jangka panjang, jangan salah ya. Iya. Setelah kita ajarkan, kita lihat nih kesiapannya. Oh iya, wah kayaknya semangat. Walaupun naik turun itu pasti, jangan khawatir. Hari ini bangunnya bisa pagi, besok malam nggak apa-apa. Tapi kan nanti ada yang major, ada yang dominan. Iya, ada yang dominan. Setelah itu coba kita ajak main ke sekolah. Beneran. Survei. Itu kata lain. Oke, saya catat. Kita ajak, kita lihat kalau dia di SD ada ini loh, Nak. Oh, ada yang namanya ruangan guru. Nanti belajarnya ini ya, Bu. Iya. Meja kursi sekolah kan sangat khas ya. Mungkin di rumah nggak semuanya punya. Kayak saya nggak punya meja kursi seperti di sekolah. Layoutnya kita kenalkan. Oh, ada ruang ini, ada ruang ini. Ada yang namanya Bu Guru. Ah, Bu, ada guru laki-laki ternyata. Itu bulan bintang. Karena di TK mereka tidak Gurunya temukan figur semua laki. ya? Itu kan harus dikenalkan, Pak Pau. Iya. Bukan perkara sederhana. Betul. Tanya, Iya. lihat sambil berlatih. Yang ketiga kita sosialisasikan langsung ke objek. Nah, setelah itu nanti kita punya kesimpulan kok. Kapan waktunya yang tepat. Jadi kalau misalnya ternyata 6 tahun anaknya udah siap. Wah, udah bagus banget responnya positif. Setelah pulang dari sekolah dia makin bersemangat. Go ahead. Gak apa-apa ya, Gitu. harusnya ya. Boleh. Oke. Ya kembali lagi ke orang tua tadi yang tahu gimana potensi anaknya, yang tahu bagaimana keterbatasan kita. Oke, masuk akal. Mungkin di usia 6,5 nggak apa-apa kali masuk SD, dengan catatan anaknya sudah kita melewati tahap-tahap tadi ya. Kita lihat kemauannya. Persis. Terus kita simulasikan di rumah ya. Kita latih, nggak ujuk-ujuk kita anak mau ada yuk kita sekolahin, enggak ya. Oke, baru kita survei terakhir. Oh iya. Ini urutan nih buat saya nih ya. Jadi survei itu terakhir ya. Harusnya kan survei pertama kali. Tapi survei itu adalah kalau di versinya Ibu lihat itu ada yang terakhir. Setelah kita simulasikan di sekolah, kita tahu kesiapan anak kita. Supaya nggak kaget tiba-tiba. Oh iya, oke. Iya, siap. Ini saya mau nanya lagi nih. Kan tadi kita ngebahas bulan bintang dengan pengalamannya di sekolah di SDIT Darojatul Ulum nih. Mungkin biar lebih adil lagi ya. Sekali lagi saya tekankan, mungkin saya guru di sana, saya guru di SDIT Darojatul Ulum, tapi pengen tahu juga saya sebagai orang tua nih, anggaplah saya orang luar, saya mewakili ayah bunda di rumah, mewakili teman-teman milenial yang seusia saya yang sangat kritis dan nggak gampang percaya dengan promo-promo. Maaf ya Bu ya, saya jelasin kayak gitu aja ya, belak-belakan ya. Nah, kira-kira kan tadi kelebihan, tapi ada juga nggak sih selama bulan bintang itu di sekolah 6 tahun lamanya ada hal-hal yang mungkin nggak sesuai dengan harapan Ibu? Kan tadi Ibu bilang nobody's perfect ya, sekolah pun mungkin nggak ada sekolah yang sangat perfect ya. Ada nggak kira-kira? Kita biasanya normally itu secara normal kan manusia ingatnya ujung sama ujung ya. Di awal dan akhir. Iya. Awal akhir atau terbaik sama terburuk. Iya. Ini jujur ya.
Silahkan. Nggak Iya, apa-apa memang nih ya, harus jujur, didengar ya. orang banyak loh ini. Oh iya nggak iya apa-apa boleh, ya? nggak apa-apa Oke. nggak apa-apa. Jadi saya berani katakan di ujung terbaik, ujung terbawah itu yang saya ingat, dan yang mau mengemuka adalah ujung terbaik. Ini maaf, Ulang, belum paham. ulang. Ujung Oke. terbaik itu apakah kelas Oke. 1, apa Oke. ujung awal Iya. kelas 1 dan kelas 6 apa gimana sih? Iya. Coba. Jadi yang saya maksud ujung-ujung ini pencapaian, bukan Oh, kelas, bukan kelas grade. 1, 2, bukan, iya, iya, oke, bukan. bukan grade. Tapi pencapaian. Jadi orang tuh kan biasanya ingatnya tuh yang paling baik sama yang paling buruk, bener nggak? Sepakat nggak Contoh dulu? misalnya saya di kelas, wah anak ini selalu juara nih, apa mungkin nggak ada ranking ya, tapi nilainya bagus-bagus nih gitu ya. Yang Terus teringat, yang paling ini ya. Yang ya. teringat tapi yang paling bawah tinggi. juga, wah ini paling Susah paling apa nih. ya, paling susah, paling aktif. Ya iya. itu sih. yang diingat ya. Nah, Iya. jadi sepengalaman saya bulan bintang di sana, yang teringat adalah pengalaman terbaik. Yang mereka dapatkan itu yang terbaik. Nggak ada sama sekali di memori saya yang terburuk. Karena pasti yang di tengah-tengah itu berlalu saja kan aktivitas harian. Oh, Jadi kalau paham. pertanyaannya punya nggak pengalaman yang menunjukkan bahwa aduh nggak sesuai harapan nih menyekolahkan Iya, anak pasti di ada SDT ya, pasti ada Jerulung. kan, nggak di mana-mana Pasti kan. ada tapi tidak teringat. Artinya apa? Yang saya ingat cuma yang bagus-bagus, yang terbaik, yang Oh terbaik. gitu. Jadi saya berani bilang hari ini Mhm. bahwa saya tidak punya pengalaman-pengalaman yang terburuk, terbawah yang mampir di memori Yang saya. masih ingat ya, mampir di memori berarti masih ingat sampai sekarang ya. Betul. Seperti saya pertama kali dulu tahun 2012 ngelihat si bulan bintang di depan teman-temannya. Itu kan masih teringat terus tuh ya. Iya. Oh gitu. Jadi yang saya simpan, terbaik, yang ya. adalah yang terbaik yang saya dapat di DU. Berarti nggak ada nih yang apa kasih ini dong jujur aja, Alhamdulillah, nggak apa-apa. Ini kita alhamdulillah. podcastnya fair kok. Betul, Iya betul. gimana? Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Oh gitu. Saya tidak tahu ini kebetulan di saya saja, tapi kan bisa dicek. Ke orang tua. Oh, teman-teman boleh tuh ayah bunda yang mau menyekolahkan anaknya nih cari ngobrol, datang ke sekolah ngobrol Beneran dengan nggak guru. yang diomongin si Beneran Ustadz nggak? Fauzan alias Papau sama Ibu Lia ini gitu ya? Oke, kayak Iya, gitu iya. ya ayah bunda ya. Oke, gitu deh. Oh gitu. Iya ya luar biasa ini. Oke. Berarti ini membawa ke pertanyaan saya yang hampir akhir nih. Iya iya. Kalau akhir banget mungkin enggak ya, yang namanya pertanyaan itu selama seumur hidup menurut saya Oke. kita akan selalu bertanya dan kita akan menemukan jawaban, kemudian kita menemukan pertanyaan lagi dan menjawab lagi. Itu Oke. udah apa istilahnya udah jadi sunatullah seperti itu. Tapi saya ada pertanyaan yang hampir terakhir ya, hampir akhir. Kira-kira worth it nggak? Sebenarnya sih tadi udah terjawab, tapi saya ingin lebih Bu Lia semakin melegitimasi jawaban barusan. Kira-kira worth it nggak Ibu menyekolahkan Bulan dan Bintang selama 6 tahun di DU? Dari dulu mereka di usia SD, ada nggak yang dibawa istilahnya apa ya, oleh-oleh selama mereka berdua bersekolah 6 tahun sampai sekarang mereka di kelas 3 SMA ya kalau nggak salah ya. Worth it nggak? Dan ada ini nggak apa yang dibawalah warna DU, yang mewarnai diri mereka. Warna DU itu maksudnya Darujatul Ulum ya, yang diajarkan selama di sekolah. Pertanyaannya panjang ya. Panjang. Iya. Yang pertama dulu deh, Iya. worth it nggak? Worth it. Pertanyaannya panjang, jawaban saya singkat. Luar biasa. Boleh. Jawabannya adalah Silakan. worth it banget. Worth it banget. Kasih alasan. Saya berani bilang gitu. Ha-ha. Saya berani pastikan itu. Karena saya punya raport. Saya bikin raport sendiri tuh tentang Masya anak Allah. saya. Bukan Selain- raport akademik ya, bukan nilai PKN tematiknya matematika bahasa Tidak Inggris. sama dengan itu. Oh, raport. Nah, Raport Iya, yang gimana? saya buat ketika anak saya, ini saya selalu lakukan. ini ditulis secara langsung, maksudnya manual Saya gitu, tulis punya, tangan atau di saya senang nulis kebetulan, diketik. Papa. Oh, Jadi saya iya, memang iya. punya catatan itu. Hmm. Jadi raport saya terhadap Bulan Bintang yang sekarang udah gadis, udah 18 tahun nih, udah punya Iya, KTP gitu tahun ya. depan udah kuliah, Iya, insya nah. Allah. Tadi ada sub pertanyaannya,
apa nih oleh-oleh gitu Iya. ya. Kalau worth itu kan oleh-olehnya bagus gitu ya. Iya, Oke. oleh-oleh apa tuh yang Iya. mereka bawa dari Iya. DU? Saya bilang worth it banget ayah bunda buat cobalah main dulu ya ke DU, kita lihat, atau kalau mau percaya apa yang saya katakan gitu ya. Iya. Saya bikin rapotnya seperti ini. Satu, saya pasti mengacu kepada tugas perkembangan karena Iya. ini penting. Nah, Oke. jadi saya menilai keterampilan fisik bulan bintang karena di masa itu salah satu tugas perkembangannya. Itu selesai. Jadi dari motorik halus, motorik kasar yang anak SD lakukan apa sih? Melompat, meloncat, lempar dan sebagainya itu ya yang kasar, dan motorik halus itu selesai. Selesai. Satu. Kemampuan sosialisasi, oke. Terus keterampilan dasar, baca, tulis, hitung, selesai. Pada masa Selesai, itu ya? ya selesai. Iya. Satu yang jadi poin besar buat saya untuk berani mengatakan sangat setimpal gitu, sangat worth it itu. Saya menyekolahkan anak sepadan itu ya. sangat Sepadannya sepadan. banget lagi. Banget. Gimana tuh? Iya. Poin saya adalah di tugas perkembangan di mana mereka di usia ini harusnya itu memperoleh kebebasan pribadi. Kebebasan pribadi, Pernah dengar melakukan enggak? sesuatu sesuai dengan keinginan hatinya. Itu baru satu di antaranya. Apa Jadi gini, tuh maksudnya? luas ya. Saya bikin sederhana. Iya. Jadi bulan bintang ini selama di DU di Darojatul Ulum ini dia memperoleh kebebasan pribadi. Dimulai dari konsep. Misal ya, kasih pintar, konkret ya, langsung ya. pintar ala standar orang sekarang. Misalnya nilai bagus. Nilainya rata-rata di atas sedikit lah, bagus lah gitu ya. Mereka mempersepsikan pintar ala mereka. Jadi tidak hanya itu, gitu. Nggak cukup, Bu. Padahal seingat saya dulu nilai akademik bulan bintang juga alhamdulillah salah satu anak yang paling baik, terbaik juga lah ya. Nggak cukup ya, nggak cukup tuh artinya harus dilengkapi. Kalau sekedar memindahkan angka, aku bisa nyontek, Bu. Betul, ya. Apalagi sekarang, Iya. pekerjaan rumah bisa dibuat sempurna dengan kopas dari kerjaan-kerjaan orang di Google. Betul. Jadi dia ujian sudah online juga bisa dia bisa ini, mempersepsikan iya. pintar itu nggak cukup itu. Itu buat saya berharga. Apa itu? Dia akhirnya, alhamdulillah ya teman-teman, ayah bunda semua nih, saya sekaligus berterima kasih pada Darojatul Ulum. Jadi di usia mereka 18 tahun ini prestasi akademiknya luar biasa. Masya Allah. Jadi anak-anak ini kelas 10, 11 di sekolahnya itu jadi apa? Di SMA Iya, di SMA jadi student of the year, nih prestasi yang Masya terakhir yang Allah. baru ya. Ini saya sampai merinding loh. Alhamdulillah. Murid saya loh, mereka loh alhamdulillah. dulu loh. Ya, itu kemampuan Sampai sekarang akademik ya. Secara akademik ini satu sisi. betul. Ada lagi emang? Di luar itu kan banyak ya. anak-anak harus cerdas secara emosi. Ya enggak, maksud saya bulan bintangnya. Oh iya. Apa tuh? Ini saya Kok nikmati. dari tadi saya dibikin kaget terus nih. Ini saya nikmati sekali gitu. Iya, Jadi iya. kecerdasan emosi mereka. Kecerdasan Jadi, emosi. Iya, di usia ini kan masih sangat naik turun ya emosi. Iya, fluktuatif. Betul. Yang namanya anak muda juga ya. Catat Bapak, Ibu, Ayah, Bunda, ini kalau milih sekolah namanya juga SD ya. Dasar kalau kita bikin rumah itu kan pondasinya luar biasa, harus bagus. Percuma kita pasang tiang, aksesoris yang pelengkap sifatnya, tapi pondasinya tidak bagus, ya hancur. ambruk lagi. Iya. Gitu. Nah, ini catatan terbesar saya adalah saya merasa sangat bersyukur Allah kasih saya banyak orang baik gitu ya yang membantu saya sehingga bulan bintang bisa bersekolah di sini, sehingga saya bisa mengatakan bahwa banget alhamdulillah ya. gitu ya. Alhamdulillah ya. Semoga ya enggak ada bulia-bulia lain juga nih nanti ya. Amin. Ya, mungkin yang menonton kita ya, Iya. apa teman-teman atau ayah bunda. Oh iya benar-benar gitu ya. Iya. Iya, nah gini nih Bu, kita kan tadi udah ngobrol panjang lebar ya, dan jujur aja saya nyuri ilmu nih lewat catatan. Ya. Alhamdulillah. Iya, nih jadi nih kesimpulannya, tepat nggak kita atau saya atau ayah bunda atau teman-teman nanti di luar sana yang punya anak usia masuk sekolah SD nih, kira-kira tepat nggak memilih SDIT Darojatul Ulum sebagai mitra dalam mempersiapkan anak kita ke depannya? Ya. Iya. Jawabannya iya. Oke. Darojatul Ulum, sekolah dasar Islam terpadu ini adalah mitra yang tepat untuk dipilih
sebagai mitra. Sebagai Seperti mitra kita ya. bicarakan tadi ya. Iya. Sebagai mitra dalam persiapkan anak. Hmm. Yang saya catat sekali di sini, oleh-oleh terbesarnya itu lengkap. Saya dapat pendidikan dunia untuk mempersiapkan anak saya supaya dia survive. Akhirnya bisa berbuat banyak buat orang banyak. Darajatul Ulum juga mempersiapkan akhiratnya Ya dengan tentu. dengan Ya, ilmu-ilmu insya Allah ya. Quran, dengan Pasti, ya, insya Allah. dimulai dari kemampuan membaca tulis yang sederhana Al-Quran sampai aplikasinya ya kepada akhlakul karimah. Jadi Iya. menurut saya nggak ragu lah, ayah Oke, bunda nggak usah Masya ragu, Allah, iya. teman-teman juga nggak ada gitu yang harus diragukan karena saya setelah 18 tahun kemudian ayah bunda, Iya, iya. saya sampai ini mau nangis serius Iya, ya. iya. Masih berasa ya walaupun Sangat, usia anak kita udah sangat. 18 Iya, tahun ya. Iya, karena dasar yang bagus akan membuat segalanya menjadi kokoh. Kokoh ya. Godaan, halangan, kesulitan kita mendidik, ujian-ujian yang Allah titipkan pada kita dan anak-anak kita juga pasti akan kita hadapi. Tapi selama fondasinya kuat, bismillahirrahmanirrahim, ayah bunda silahkan datang Ya. langsung ke SDIT Darajatul Ulum. Iya. Kita terbuka ya. Terbuka. Bapak, Mungkin jangan lupa tanyakan visi dan misi. Oh, serta kalau bisa tanyain aja tuh guru secara random siapa yang ditemuin, nanti guru boleh diskusi ya. Boleh, Jadi istilahnya silakan kalau ya. peribahasa lama jangan beli kucing dalam karung. Ya, Itu jadi dia. jangan mau asal-asalan apalagi untuk anak kita ya. Oke. Oke. Iya. Iya, oke. Terima kasih banyak ya Ibu Lia sudah berbagi pengalaman dan menurut saya ini ilmu ya, ilmu yang bermanfaat banget yang menjadi catatan kita atas bincang-bincang kita tadi ya, dan alhamdulillah makasih banget ya Ibu ya. Sama-sama, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Amin, amin, insya Allah ada Amin. manfaatnya untuk kita Amin. bersama, termasuk saya pribadi dan teman-teman juga ayah bunda di luar sana. Kalau penasaran dan ingin tahu informasi tentang DU, ada penjelasannya di description box di bawah sini ya. Jadi nanti bisa kontak ke kontak personnya juga, atau mungkin datang langsung ya ke alamat kita di SDIT Darajatul Ulum begitu. Terima kasih banyak, dan seperti kata Bu Lia tadi, semoga obrolan kita ini nggak hanya jadi obrolan biasa ya, tapi ada manfaatnya, ada insight yang kita bawa pulang sebagai orang tua, apakah orang tua muda ya khususnya, atau orang tua manapun lah yang dimanapun berada ya. Luar biasa sekali obrolan kita hari ini. Alhamdulillah, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Semoga ini membawa manfaat sekali lagi buat kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya ataupun dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat.